Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Fasilitator, yang terhormat penyelenggara pada Lembaga Administrasi Negara, izinkan pada kesempatan ini saya Didi dari Widya Iswara BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan strategi pembelajaran pada materi digital organisasi. Digital organisasi atau materi digital organisasi ini merupakan materi yang ada pada agenda 3. Jumlah jam daripada materi ini adalah 9 jam pelajaran yang dibagi menjadi 3 sesi. Dalam kesempatan ini sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa strategi yang ingin saya sampaikan di dalam proses pembelajaran nanti, yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini saya sudah mempersiapkan waktu kurang lebih 30 menit. Di dalam pendahuluan tersebut, yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengucapkan salam kepada peserta. Yang kedua adalah memperkenalkan diri, dan selanjutnya adalah berdoa. Yang berikut, yang ketiga adalah akan mencoba membuat suasana kondusif di dalam kelas dengan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah saling memperkenalkan diri, terutama kepada peserta, karena tidak selamanya peserta itu saling kenal. Itu penting untuk dilakukan menurut saya. Berikutnya adalah menyampaikan deskripsi daripada digital organisasi atau materi digital organisasi. Yang berikut adalah menyampaikan tujuan daripada pembelajaran. Selanjutnya adalah menyampaikan kompetensi dasar. Selanjutnya adalah apa indikator daripada keberhasilan daripada materi yang akan disampaikan nanti. Dan berikut adalah metode yang akan digunakan. Bapak Fasilitator yang saya hormati, untuk kita ketahui bahwa materi digital organisasi ini ada 3 materi pokok. Yang pertama adalah pendekatan digital organisasi, di mana di situ nanti akan dibahas transformasi digital. Yang kedua adalah kebijakan yang terkait dengan digital organisasi. Nah, di dalam penyampaian materi pokok yang pertama ini sangat penting rasanya bagi saya untuk membahas materi ini secara kelompok atau diskusi kelompok. Oleh karena itu saya akan mempersiapkan kelompok dari awal dimulainya pembelajaran itu. Jadi membagi kelompok, kebetulan kita tahu bahwa di dalam kelas itu sudah dibagi dengan bentuk meja yang sedemikian rupa, ya, supaya mempermudah. Jadi saya akan membentuk kelompok di awal. Lalu yang berikut adalah materi yang terkait dengan pendekatan tadi. Di situ adalah kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implementasi digital organisasi. Ya, kebijakan-kebijakan itu kita tahu sudah kurang lebih 5 kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini penyelenggaraan pemerintahan
terutama di bidang data, masih terlalu banyak sumber-sumber data yang berbeda, sehingga harapan akhir daripada pemerintah adalah bagaimana menyatukan data menjadi satu data yang bisa digunakan untuk sebuah kebijakan nasional maupun kebijakan di tingkat daerah. Lalu yang kedua, materi pokok yang kedua adalah konsep digital organisasi. Konsep digital organisasi di situ akan membahas komponen-komponen kunci digital organisasi. Lalu yang kedua adalah tantangan utama di dalam membangun digital organisasi. Konsep digital organisasi yang substansinya adalah menjelaskan komponen kunci digital organisasi. Di situ banyak hal yang dibicarakan, ya, mulai dari perangkat keras sampai pada bagaimana pengawasan daripada operasional. Materi pokok yang kedua ini substansinya adalah bagaimana saya akan menjelaskan tantangan-tantangan yang ada di dalam pembangunan digital organisasi. Kalau kita bicara tantangan, di situ kultur salah satunya. Nah, ini perlu apa yang harus kita lakukan di dalam merubah kultur-kultur yang ada terutama di SDM atau di aparatur kultur budaya digital. Lalu bagaimana kebijakan, ya, yang terkait dengan pelaksanaan daripada digital itu baik secara makro maupun mikro. Lalu yang di situ juga akan dibicarakan masalah resistensi, ya. Dibicarakan juga masalah minimnya sharing dan kolaborasi antar organisasi atau penyelenggara atau perangkat daerah atau UPT. Lalu yang berikut adalah talent gap. Talent gap ini tentu kita harus sadari bahwa kecenderungan kita di dalam menggunakan digital organisasi ini lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang tidak atau kurang positif. Lalu materi yang ketiga atau materi pokok yang ketiga adalah praktik digital organisasi. Di dalam praktik digital organisasi ini, di situ ada substansinya atau substansi pokoknya adalah apa sih yang perlu kita lakukan untuk menuju digital organisasi, ya. Dan yang kedua, menyampaikan pembelajaran dalam penerapan digital organisasi. Terkait dengan substansi pokok materi yang ketiga, yang pertama adalah apa sih yang perlu kita lakukan untuk menuju digital organisasi. Di situ banyak hal yang akan kita bicarakan, mulai dari menentukan tujuan akhir sampai pada penyiapan aturan kerja atau aturan main di dalam implementasi digital organisasi. Lalu yang kedua, di dalam menyampaikan pembelajaran dalam penerapan digital organisasi, ini juga perlu kita sampaikan sebuah teori yang disampaikan oleh Cisco tahun 2017, bahwa dalam teorinya mengatakan bahwa penerapan digital organisasi hanya mampu menyelesaikan masalah 26%. Nah, ini berarti bahwa 74% kegiatan yang bisa diselesaikan oleh digital ini masih perlu dipertanyakan. Jadi 74% ini tentu banyak hal yang perlu kita bahas. Di satu sisi ada transformasi digital, di satu sisi ada 74% yang tidak bisa dilakukan oleh digital atau transformasi digital atau implementasi daripada teknologi digital organisasi. Ini mungkin perlu kita bahas mengapa. Ya, kemungkinan-kemungkinan yang ada akan banyak yang akan kita diskusikan. Selanjutnya
Setelah itu kita selesai, maka ada kesimpulan. Kesimpulan nanti bisa akan kita tarik dari hasil diskusi kelompok yang dilakukan dari masing-masing kelompok, dan kesimpulan juga dari fasilitator dalam hal itu adalah Widya Suara. Lalu setelah itu baru kita akan mengevaluasi. Di dalam evaluasi ini tentu kita akan menyiapkan evaluasi dalam bentuk post test, ya, post test sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya, sesuai dengan hasil yang ingin dicapai daripada materi digital organisasi. Saya rasa demikian strategi yang akan saya lakukan nantinya ketika saya menyampaikan materi digital organisasi ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.